Halo teman-teman, hari ini saya punya QDP2 dan router 5G T-Mobile DLTMM2. Saya akan membahas, kita akan membahas router 5G mana yang lebih unggul. Jadi, jawabannya sebenarnya tergantung pada apa yang benar-benar Anda butuhkan. QDP2 unggul dalam hal kontrol, fleksibilitas, dan jaringan tingkat lanjut. T-Mobile DL5M2 unggul dalam hal kemudahan penggunaan dan sistem plug and play yang dikelola operator. Anda hanya perlu memasukkan kartu SIM ke dalam router Anda, mencolokkan kabel daya, terhubung ke panel admin, masuk, melakukan pengaturan cepat, dan Anda siap untuk menggunakannya. Anda tidak perlu melakukan apapun lagi. Bagi kebanyakan pengguna tingkat lanjut, gamer, dan orang-orang yang menggunakan kartu SIM mereka sendiri, QDP2 adalah router yang lebih baik. Bagi seseorang yang hanya ingin bekerja dengan pengaturan minimal, DL5M2 adalah pilihan yang lebih mudah. Tentu saja ingatlah bahwa QDP2 juga plug and play, jadi Anda tidak tidak perlu mengaturnya. Jadi jika berbicara mengenai perbandingan langsung, saya telah menyiapkan tabel yang membandingkan keduanya. Kalau bicara soal dukungan SIM 5G, QDP2 punya kartu nano SIM yang tidak terkunci saat T-Mobile juga tidak terkunci, tapi fokus pada T-Mobile. Di perangkat saya, Virgin Mobile sama sekali tidak berfungsi. 5G SIA pada keduanya ya. Kalau soal protokol Wi-Fi, kita punya Wi-Fi 6 di QDP2 AX3000 dan Wi-Fi 6 standar di perangkat T-Mobile. Antena 5G eksternal di QDP2 kita punya 2X, 2 buah SMA. Jadi seperti yang Anda lihat di sini saya punya bukan router ini, bukan yang ini. Oke, jadi ini dia. Ya, saya hanya perlu membukanya. Di sini saya punya tempat untuk antenanya. Saya mengingatnya dengan benar. Nah, kalau untuk layanan T-Mobile sendiri, sayangnya tidak ada port atau tempat khusus untuk mencolokkan antena pihak ketiga, jadi kita memang tidak bisa menambahkannya secara manual. Ethernet 2 kali gigabit di sini dan 4 kali Ethernet gigabit di sini. Jadi VPN di sini kita punya di sini kita punya VPN yang tersedia. Di T-Mobile itu terbatas. Kalau soal kontrol QoS, di sini kita punya yang lanjutan, di sini kita punya yang dasar. DNS custom ada di keduanya, tapi di QDP2 itu tidak terbatas. Port forwarding, lagi-lagi di sini agak terbatas. Di sini kita punya itu tersedia sepenuhnya. Dan WSP Client Bridge di sini kita punya tersedia sepenuhnya. Di sini kita tidak punya. Yang di sini kita punya itu terbatas. Control band dan APN kita punya di sini. Sebenarnya keduanya bagus. Dan kemudahan pengaturan di sini kita punya sedang, dan di sini kita punya mudah. Tentu macam multi Anda bisa menggunakan keduanya sebagai router plug and play, tapi Anda tahu maksud saya. Jadi, kalau soal performa sinyal seluler, keunggulan terbesar dari ini sebenarnya adalah yang satu ini, karena kita bisa mencolokkan antena kita ke dalamnya. Jadi, kalau di sini Cudi menang. Kalau soal kecepatan, performa, sebenarnya hasilnya seri karena kedua perangkat bisa memberikan kecepatan 5G yang luar biasa. Tetapi performa di dunia nyata sebagian besar bergantung pada jaringan operator, kekuatan sinyal, kombinasi band, kepadatan menara, dan lokasi. Jadi pemenangnya adalah Cudi ADP2 dalam kondisi sinyal yang sulit. QDP2 diatur untuk kecepatan unduh 5G hingga 2,46 gigabit dalam kondisi ideal dan menggunakan Wi-Fi 6 AX3000. Jadi kecepatannya 2,402 megabit per detik dan 574 megabit per detik secara teoretis. DL5M2 mungkin berkinerja sangat baik di jaringan host T-Mobile karena dirancang di sekitar ekosistem tersebut. Performa gaming. Untuk gaming, QDP2 adalah pilihan yang lebih baik. Perangkat ini memiliki QoS berbasis perangkat
DNS custom, opsi VPN, kontrol routing yang lebih baik, dan dukungan antena eksternal untuk stabilitas. DL5M2 itu simple. Jadi sebenarnya lebih baik, tapi kontrolnya atas pengaturan latensi lebih terbatas. Tidak satu pun dari kedua router tersebut yang dapat menghilangkan latensi seluler, kepadatan menara, serta batasan SEGI dan NAT, tetapi Cudi memberi Anda lebih banyak alat untuk melakukan optimasi. Jadi pemenangnya di sini lagi-lagi adalah Cudi. Untuk jaringan tingkat lanjut, ya seperti yang saya katakan sebelumnya, Cudi P2 unggul jauh. Kemudahan penggunaan T-Mobile. Paling cocok jika Anda ingin buka kotak, masukkan kartu SIM, ikuti pengaturan aplikasi, selesai. Cudi P2 lebih baik jika Anda suka melakukan pengaturan jaringan, pengaturan custom, mengoptimalkan sinyal, dan mengelola perangkat. Tapi untuk kesederhanaan T-Mobile, penggunaan di area pedesaan yang sinyalnya buruk, lemah. Jika lokasi router Anda memiliki sinyal yang buruk, untuk Cudi P2, Anda perlu meletakkan router di dekat jendela, menambahkan antena pengarah, menyesuaikan penempatan, dan mengoptimalkan pita frekuensi. DL5M2 tentu saja lebih bergantung pada desain bawaannya. Jadi di sini lagi-lagi Cudi P2, daftar harga saat ini menunjukkan Cudi P2 umumnya dibanderol dengan harga yang lebih tinggi, tapi tentu saja hanya selisih beberapa dolar yang mencerminkan rangkaian fiturnya yang lebih luas. Ada player di Beyond Secret Access Unlocked, pilihan antena, serta kebebasan konfigurasi routing tingkat lanjut. Itu tergantung pada Anda, tapi menurut saya pemenang keseluruhannya adalah Cudi P2. Sampai jumpa.